Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Lingkungan Hidup PLH bab 3, Peduli Lingkungan. Subbab A, kepedulian terhadap lingkungan. Kita awali belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat belajar. Berikut ini materi PLH Pendidikan Lingkungan Hidup bab 3 Peduli Lingkungan dengan subbab A, kepedulian terhadap lingkungan. Materi untuk siswa kelas 4. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia juga sangat memerlukan oksigen untuk bernapas. Hampir semua kebutuhan yang diperlukan manusia diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana sikap peduli terhadap lingkungan? Agar kebutuhan manusia tetap terpenuhi, tentunya sumber atau asal makanan yang kita perlukan harus dijaga agar tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia. 1. Cara pembibitan tanaman. Tanaman berkembang bertambah banyak, dinamakan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. 1. Generatif, yaitu secara kawin. Sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina pada saat penyerbukan. 2. Vegetatif, yaitu tidak melalui perkawinan, terdiri dari vegetatif alami dan buatan. Contoh, tanaman pepaya, cara berkembang biak secara generatif, diawali dengan penyerbukan, kegunaan sebagai tanaman buah. Contoh yang kedua, tanaman mangga, cara berkembang biak secara generatif, diawali dengan penyerbukan, dan secara vegetatif. Contohnya dengan cara mencangkok, kegunaan sebagai tanaman buah. 2. Cara penanaman tanaman. Contoh cerita. Pada suatu hari saat membersihkan bumbu masakan, Lia melihat biji cabai merah yang berceceran. Ia mengambil dan menaburkan pada sebuah pot yang berisi tanah. Seminggu kemudian, benih yang ditaburkan oleh Lia sudah mulai tumbuh. Tanaman diletakkan di tempat yang cukup sinar matahari dan tidak kekurangan air. Kini sudah hampir 2 bulan tanaman cabai Lia sudah mulai berbunga. Sebentar lagi akan berbuah. Lia senang dan telaten merawatnya. Tujuan pembibitan dan penanaman adalah peduli terhadap lingkungan sekitar supaya lingkungan tetap segar dan asri. Penanaman pohon dan menanami hutan yang gundul, reboisasi juga dapat mencegah banjir. Kepedulian warga sekitar sungai terhadap lingkungan antara lain 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak mendirikan bangunan liar di bantaran sungai. 3. Menanam pohon di bantaran sungai. 3. Sampah di sekitar kita. Sampah bisa berbentuk bermacam-macam. Sebagai contoh, seperti botol plastik yang telah digunakan, bungkus makanan yang telah terpakai, kulit buah, peralatan rumah tangga atau kantor yang tak terpakai, dan sebagainya. Sampah-sampah yang dibuang begitu saja akan mengganggu pemandangan. Lingkungan akan terlihat kotor, kumuh, jorok, dan tidak teratur. Apa yang terjadi? Bibit penyakit akan tumbuh subur dan siap menyerang manusia. Pernahkah kalian melihat atau memperhatikan
Para pemulung biasanya mencari sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk dijual. Contohnya, sampah ember plastik dan botol-botol plastik diolah menjadi gantungan baju dan sisir. Untuk pemanfaatan daur ulang, sampah botol-botol plastik dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan bunga. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Baik, untuk materi subbab A kepedulian terhadap lingkungan selesai. Demikian tadi materi PLH kepedulian terhadap lingkungan. Marilah kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teruslah semangat dan rajin belajar ya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.